yang wajib membuat backup itu PDN, Pak. Ya. Bukan Ya. vendor, bukan orang yang mau nyimpen datanya, Pak. Artinya bukan KL dalam hal Bukan ini. KL. Jadi artinya gini Pak Menteri, kita pahami bahwa KL yang mampu, dia punya backup sendiri. Tapi bukankah harusnya Batam secara otomatis membackup Surabaya? Ambil Pak, Kak boleh lihat. Dia dikasih fasilitasnya, mereka yang harus melakukannya, bukan kami mengambil datanya. Kalau nggak kan berarti Izin pimpinan, kayaknya nggak pas loh izin pimpinan. BK Mandiri yang kontrak di sana suruh pakai Mandiri. Kok aneh banget sih? Menyediakan fasilitasnya. Jadi antara fasilitas datanya untuk backup ada. PDNS 1 dan 2 menyediakan itu. Dan kami terus mendorong para tenan atau pengguna melakukan backup. Namun kebijakan itu kembali ke para tenan. Ini bukan berarti menyalahkan para tenan, ini harus menjadi evaluasi kita bersama. Seandainya kalau boleh jujur, kadang tenan juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor. Solusi konkret yang akan kami lakukan adalah saya akan segera menandatangani keputusan Menteri tentang penyelenggaraan PDN yang salah satunya mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah memiliki backup. Jadi sifatnya mandatori, bukan opsional seperti sebelumnya. Paling lambat Senin, Kepmen akan saya tanda tangani. Untuk selanjutnya saya mohon izin kepada Ibu Pimpinan untuk kembali meminta sesi selanjutnya ini untuk tertutup. Oke, baik. Tapi sebelum kita tutup, jadi artinya tadi kan Kepala BSSN bilang data di Batam itu hanya 2%. Apakah itu sama dengan yang dilihat oleh Kemkominfo? Ya, artinya begini Bu Ketua, PDNS 1, 2, dan call site di Batam itu sudah menyediakan fasilitasnya. Jadi sifat backup itu ada dua, facility backup ada, tapi filing backup belum dilakukan oleh kementerian, lembaga, daerah. Makanya kalau ditanya kenapa cuma 44 kementerian, lembaga, daerah yang bisa cat recovery atau pulih, karena mereka memiliki backup. Sedangkan yang lain dengan segala hormat mohon maaf, tadi saya juga jelaskan kenapa mereka enggak, kan saya selidik, saya selalu tanya kenapa ini begini, kenapa enggak mereka punya backup. Persoalannya soal kebijakan dan keterbatasan anggaran yang mereka miliki dan juga kesulitan dalam menjelaskan kepada otoritas keuangan atau auditor. Seperti itu. Jadi ini mungkin menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Izin pimpinan, saya ingin Pak Menteri, jadi backup itu tergantung daripada anggaran. Ya ada begitu. Begitu ya Pak kira-kira. Begini, Pak. mohon maaf nih Pak Surman, kadang-kadang mohon maaf otoritas kita ini suka minta penjelasan yang membuat kementerian, lembaga, daerah ini sulit menjelaskan bahwa anggaran backup data itu mesti di cover. Jadi begitu tanya kenapa kok ada dua, satu aja begitu. Nah ini harus kita yakinkan kepada semua otoritas terutama auditor agar di masa depan ini bila mana keamanan data ini dianggap sangat penting buat mungkin ini kita, Pak Menteri, saya ulang sekali lagi Pak Menteri ya. Artinya mereka kan diberitahu ini loh standar untuk menggunakan alat itu. Kalau backup data opsional, artinya kan nggak wajib. Aneh lah kita kontrak dengan satu katakanlah apa siapapun yang kita kontrak. So kita ini loh cuma kami hanya mampu cuma separuh toh. Sebagian lagi nggak mampu. Apakah itu kok tidak dia diperhitungkan resikonya apabila tidak terjadi? Kan itu harus menjadi bagian penting karena saya yakin dan percaya anggaran itu nggak besar-besar banget juga sebenarnya. Dan saya kira pemerintah pun mampu mengandalkan itu daripada seperti sekarang ini. Sebenarnya kan harus ada kewajiban itu standarisasi data atau memasukkan data di pusat data nasional itu harus ada standarisasi dan harus ada backup. Apakah backup itu tidak wajib Pak Menteri? Itu justru itu kami membuat aturan nanti mandatori. Jadi backup itu wajib. Saya diskusi dengan pihak perbankan misalnya di Indonesia, backupnya 4 Pak. 4 backup institusi keuangan itu. Kita harus minimal 2. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi 3. Sehingga kalau diserang 1 masih bisa ada backupnya gitu. Nah, ini harus pimpinan. Boleh saya bertanya ke Pak Menkominfo, apa yang
Pak Menteri sampaikan itu ada di slide 11 Bapak ya. Itu mewajibkan KL dan daerah melakukan backup ini. Ini bukannya tidak sejalan dengan SPBE, Pak. Dan berpotensi berimplikasi terhadap pembengkakan anggaran untuk belanja server, Pak. Jadi saya kira lebih realistik mengingatkan compliance risk management yang ada dan DRC, Pak. Yang wajib membuat backup itu PDN, Pak. Ya. Bukan Ya. vendor, bukan orang yang mau nyimpen datanya, Pak. Artinya bukan KL dalam hal Bukan ini. KL. Jadi artinya gini Pak Menteri, kita pahami bahwa KL yang mampu, dia punya backup sendiri. Tapi bukankah harusnya Batam secara otomatis membackup Surabaya? Jadi tadi seperti disampaikan bahwa yang punya kewajiban membackup adalah pusat data nasional, bukan lagi KL-KL. Karena pada dasarnya negara ini membentuk pusat data nasional untuk melakukan efisiensi, sehingga tidak semua kementerian atau LK atau lembaga institusi harus membuat data center masing-masing. Ya, itu. Jadi itu jangan disalahkan ke mereka, harusnya otomatis Batam membackup Surabaya. Oke, izin Pak Bu Ketua, nanti segera teknis coba Pak Dirjen jelaskan secara teknisnya. Izin Pak Menteri, Bu Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Jadi fasilitas backup sudah kami sediakan, Bu. Kami ini adalah prosesor, bukan controller. Bukan data, bukan milik kami dan kami nggak boleh lihat, Bu. Seperti tadi Ibu katakan. Jadi kami kasih fasilitasnya. Dan tiap kali mereka menggunakan fasilitas kami ada kontrak. Ada kontraknya. Salah satu ketentuannya adalah di pasal 4 ayat AI, pengguna wajib mengikut serta diwajibkan ikut serta untuk melakukan backup data secara mandiri. Karena dia harusnya, bukan kita yang ngambil, Pak. Bu, Kak, boleh lihat. Dia dikasih fasilitasnya, mereka yang harus melakukannya, bukan kami mengambil datanya. Kalau nggak kan berarti izin pimpinan, kayaknya nggak pas loh izin pimpinan. Backup mandiri yang kontrak di sana suruh pakai mandiri. Kok aneh banget sih? Pak Semi. Bukan cara kerja ya. Pak Semi, pertanyaan saya, kebetulan saya salah satu penyusun undang-undang PDP. Jika PDN adalah prosesor, maka pengelola datanya siapa? Pengelola datanya siapa? Pengelola pengendali, Pak. Kan kalau di PDP pengendali. Pengendali adalah pemilik data, Pak. Pengendali pemilik data? Iya. Oh ya, selesai kalau ini. Pemilik data, Pak. Kan kalau menurut PDN memang ya pengendali yang kan di dalam undang-undang PDP juga kontrol pemproses nggak boleh melihat datanya. Prosesor tidak dalam posisi bertanggung jawab atas kecuali diambil. Ya, jadi ini bicara bicara dalam tataran backup ya, Pak ya. Iya. Tapi yang tadi penanggung jawab fasilitas pengendali data, pengendali data adalah KL. Tetap KL. Prosesor terhadap fasilitas kami, Pak. Jadi terhadap serangan itu adalah ya memang kita harus akui kita diserang, Pak. Prosesornya yang diserang, Pak. Tapi tadi kita bicara yang diserang prosesornya. Ya, Pak. Kalau serangannya, Pak ya. Serangannya. Tadi kan tidak bicara tentang backup data. Ya. Itu, Pak, kira-kira. Oke ya. Jadi kebijakan tentang backup data memang mestinya ada di pengendali. Ini maaf Pak Menteri ya, agak diskusi agak langsung dengan Pak Semi karena saya ketua panja di pemerintah, saya ketua panja di DPR, dia panja pemerintah. Jadi kalau seperti ini memang kebijakan dia mau membackup atau tidak memang ada di pengendali, Pak. Pengendali data, bukan di prosesor. Namun kami namun keamanan prosesor yang diserang orang lain, dia harus bertanggung jawab atas tidak terlindunginya. Oke. Agak clear kalau seperti ini.